meninggal. Sementara Bu Yanti menggemparkan dunia medis, kedua rumah sakit bingung kok tiba-tiba kanker payudaranya hilang. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian berzikir yang rahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi dalam video kali ini. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang prakondisi terkait bagaimana doa dikabulkan Allah. Nah, bagaimana akhirnya terjadi percepatan ketika kita datang kepada Allah, bukan hanya menemukan perintahnya, tetapi tahapan yang kita lewati adalah dengan cara interview dulu, wawancara dulu sama Allah, baru tahu perintahnya, perintah itu dikerjakan. Nah, maka setelah perintah dikerjakan baru kita dapat bayaran yang disebut rezeki. Pada kesempatan video kali ini, sesuai dengan saran dari kawan-kawan tim multimedia yang bantu nge-record ini, Bang, coba deh Bang bahas tentang bab hutang, karena kan Abang expert di dunia itu. Maksudnya saya qadarullah pintu perkenalan sama Allah melalui bab muamalah. Ketika saya babak belur, ya kan, Allah disitulah Allah datang. Saya jatuh cinta dan kenalan sama Allah untuk tanda kutip pertama kalinya. Mungkin selama ini banyak seperti orang-orang kayak saya, tapi ternyata atas izin Allah dia sendiri tidak berislam. Maksudnya masih saja berkeluh kesah, masih saja mengabaikan perintah daripada Allah. Itulah saya dulu. Jadi wajar hidup saya babak belur, kawan-kawan. Nah, sebelum melanjutkan dari cerita bab pengabulan doa ini, saya mundur satu langkah. Jadi kita sama di posisi ini gitu loh ya. Karena setiap orang itu bukannya dia tidak mau datang dan balik sama Allah, yang ada dia tidak tahu alasan kenapa buat dia balik sama Allah. Dan hanya sedikit orang yang akhirnya ketemu motivasi buat balik ke Allah. Sebagiannya mereka adalah butuh episode hancur lebur, babak belur dulu, baru dia back to Allah. Nah, maka dalam sebuah ayat Quran menyampaikan di surah Al-Baqarah ayat 155. Ini mungkin bisa jadi entry point kita, karena khawatir ya kan, sebelum saya masuk bab hajat, ya artinya banyak orang dia punya keinginan tapi itu bukan menjadi impian dia, sehingga akhirnya setelah tahu amalnya pun nggak juga membuat dia bergegas untuk mempraktekkan perintah Allah tersebut. Tapi kalau dengan keterdesakan, semua orang bergerak. Di mana Allah perintahkan di surah Al-Baqarah ayat 155. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya buka dulu. Ayatnya berbunyi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan pasti kami akan uji manusia dengan ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan jiwa, wathamarat, serta buah-buahan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah pakai kata-kata pasti kami akan uji. Jadi setiap orang-orang di muka bumi ini akan melewati ujian yang namanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Nah, ketakutan akan besok makan apa ya? Besok gimana ya? Ketakutan akan masa depan. Besok mau nikah dari mana jalannya? Padahal Allah yang sudah menakdirkan semuanya. Besok kalau saya masuk universitas ini lulus nggak ya, dan sebagainya. Dan memang paling banyak di antara kita adalah terjebak di episode kekurangan harta, terutama bab hutang. Karena saya pribadi, kawan-kawan, pernah pada episode ini, maka saya mencoba bercerita dengan porsi yang sama seperti kawan-kawan, yaitu masuk dari cerita bab hutang ini. Jadi cerita bab hutang nih kawan-kawan semua yang rahmati Allah, Allah sudah ceritakan di Al-Baqarah 155. Setiap orang
pasti akan diuji, kata Allah. Dengan apa? Dengan ketakutan, kelaparan. Yang ketiga adalah kekurangan. Nah, akhirnya inilah yang membuat banyak orang gelisah, banyak orang bingung jalan keluarnya seperti apa yang harus dilakukan. Dia pikir, terutama di bab kekurangan harta ini, solusinya seperti yang saya bahas sebelumnya adalah kerja keras. Nah, saya langsung saja cerita dari pengalaman yang sudah-sudah, karena yang ngobrol di depan ini pernah di episode babak belur hutang miliaran, tapi setelah saya sadar hari ini, itulah jadi pintu masuk saya buat balik ke Allah dan memutuskan hari ini berkhidmat, mewakafkan diri, mengikuti hidup di jalan Allah. Pada waktu episode itu, saya mencari amunisi berupa pencerahan. Begitu search tentang episode keajaiban hidup, tahun 2009 itu yang ngehits banyak sekali video-video dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ada satu yang menarik dari kata-kata beliau yang semoga hari ini Allah alirkan pahalanya kebaikan untuk beliau karena banyak sekali ilmu yang beliau ajarkan. Beliau mengatakan masalah itu bukanlah masalah, tapi itulah cara Allah untuk berkenalan sama kita. Karena tidak semua hadiah yang Allah titipkan itu berbungkus kado atau kertas kado yang indah. Jadi orang-orang pikir ketika saya bercerita apa yang sudah saya alamin, jadi waktu itu banyak orang memikir masalah ya masalah, benar. Maka pada level ini ada 3 tingkatan manusia. Level pertama, 1, mereka berpikir masalah itu orang-orang manusia biasa berpikir ketika dikasih masalah dia berkeluh kesah. Nah, orang-orang pada umumnya dia berkeluh kesah. Dia curhat ke sana kemari, minta pembelaan, minta orang berempati kepada dirinya. Itulah level manusia kebanyakan. Dan apa yang terjadi ketika orang berkeluh kesah, justru bukan dia mendapatkan empati daripada Allah, justru sebenarnya dia sedang muter-muter, nggak dapat tuh pertolongan daripada Allah ketika orang berkeluh kesah. Karena tidak ada sejarah di Quran para nabi itu berkeluh kesah dengan makhluk. Yang ada dia berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ketika kita berkeluh kesahnya kepada orang lain, kepada manusia, di situ sebenarnya kita sedang menunda hadirnya pertolongan Allah. Kata Allah tuh, kau kan belum datang ke aku, kau belum ngobrol ke aku, ngomong aja tuh ke orang. Makanya Allah nggak punya alasan buat datang. Itu level manusia kebanyakan. Nah, level orang-orang beriman, ketika dikasih persoalan, sebagaimana lanjutan di surah Al-Baqarah 155, dia langsung melafazkan innalillah. Nah, di Al-Baqarah 156, semua ini punya Allah dan akan kembali ke Allah. Sebagaimana tukang parkir, mobil mewah yang dititipkan sama tukang parkir itu titipan. Jadi ketika diambil sama yang punya, dia nggak pusing. Nah, saya pun sedang belajar untuk di episode itu gitu loh kawan-kawan ya. Maka saya sedang belajar untuk tidak menginstal perasaan memiliki. Karena ketika kita install merasa memiliki sesuatu, akhirnya itulah yang akan diuji Allah dan diambil Allah, dan itu sakit. Mulai sadar ini semua titipan. Perusahaan yang hari ini Allah hadirkan itu titipan. Tempat tinggal, rumah, kendaraan, semuanya titipan. Anak, istri, semuanya titipan. Ini level orang beriman. Sementara level orang ketiga, ketika dia dikasih persoalan, itu level orang-orang takwa. Sebagaimana ketika Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu telah berikan kepadamu? Rasul mengatakan, qul khairan, semuanya adalah kebaikan. Nah, di surah An-Nahl ayat ke-30. Ini kunci dan password kawan-kawan. Bagaimana hidup kita bisa paham. Nah, ini loh, di episode kali ini saya bahas petanya ini dulu. Jadi, saya belum bahas versi Sulaiman. Kita akan bahas versi apa yang buat manusia itu mau bergerak. Hampir 90% yang buat manusia bergerak itu kalau udah kepepet. Nah, ayat ini menjelaskan semua di antara kita pasti akan diuji. Nah, maka buat kawan-kawan yang sedang di episode persoalan hari ini, nah, cermati dan lihat video ini dengan iman dan lihat ayat Qur'annya baik-baik. Allah bilang pasti kok, nama aja di dunia. Selama kita namanya hidup di dunia, pasti akan diuji. Nah, kalau nggak ada masalah, gampang. Pergi ke toko bangunan, beli kayu, buat peti 1x2, masuk, selesai masalah.
Jadi selama kita masih hidup di dunia, maka itulah gudangnya masalah. Nah, maka di video kali ini saya ngajak bersikap gimana caranya ngelihatnya. Nah, ketika saya di episode waktu itu, di episode sama seperti kawan-kawan, awalnya saya kenalan cerita lagi episodenya adalah episode finansial. Beruntungnya saya dengerin audionya guru tadi, Ustadz Yusuf Mansur, yang mengatakan selamat datang, ahlan wa sahlan. Jadi ketika contoh ya, kita lagi di ruang ujian, terus dosennya datang atau pengujinya datang, pembimbing yang pengawas datang. Kalau kita justru sikapnya antagonis, sikap memusuhi dengan pengawas, yang ada pengawas juga pasang channel memusuhi. Tapi kalau kita bilang selamat datang Pak, makasih udah bantu mengawali kami di ujian ini, kita respon, kita bersikap baik, kita senyum, kita komunikatif, bisa jadi tuh pengawal, bisa jadi tuh pengawas, ya kan, juga bahkan timbul empatinya, ya kan. Nih, ya saya pernah ya nemui guru, kalau dalam konteks dunia ini tidak boleh, tapi dalam konteks akhirat perjalanan balik ke Allah memang kudu wajib dikasih kunci jawaban. Jadi waktu itu ulangan, bisa nggak ente ngisi? Akhirnya sang pengawas ini ngasihin kisi-kisinya, ngasihin guideline-nya. Yang ini kok yang pelajaran kemarin, coba ingat-ingat. Nah kayak gitu loh. Begitulah kan kehidupan. Jadi begitu kita bilang selamat datang Allah, ahlan wa sahlan Allah, Allah has coming, kita sambut dengan gembira, maka yang terjadi kita akan tenang dan dapat petunjuk. Nah ini dulu yang harus dipahami. Oh gitu, ayatnya mengatakan kita pasti akan diuji kok, nama aja tinggal di dunia. Nah maka yang benar adalah jawablah ujian ini dengan jawabannya Allah. Nah cara berpikirnya, jawablah ujian dengan jawaban Allah. Nah banyak orang salah, dia pikir ujian materi jawabannya adalah kerja keras. Inilah yang saya lakukan dulu, nggak kelar selesai materinya. Dia pikir ujian kesehatan solusinya adalah obat dan dokter terbaik, padahal belum. Ada orang yang justru punya datang ke rumah sakit terbaik, obat terbaik, dokter terbaik, justru wafat juga. Tapi sebaliknya ada orang yang berserah diri sama Allah, punya keterbatasan materi, nggak bisa berobat, atas izin Allah malah disembuhkan Allah. Nah ini kisah nyata dari salah satu testimoni jemaah kita, namanya Bu Yanti. Di waktu yang sama ada orang mendatangi guru saya Kiai Lukman, menangis minta doakan karena ibunya divonis oleh dokter kanker payudara stadium 3. Ya, orang pertama ini Allah amanahkan rezeki yang cukup, punya restoran, punya omset ya lumayan 10-20 juta per hari. Nah, akhirnya dia bilang cuma minta doa, dia sedang berikhtiar di rumah sakit dokter terbaik. Sementara ada Ibu B tadi ini, Bu Yanti ini datang juga nangis cerita, Ustadz, mohon petunjuknya, mohon saran doanya, mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan. Kenapa Bu? Dokter vonis saya kanker payudara stadium 3, kalau nggak usia saya tidak lebih daripada 6 bulan. Anak-anak saya masih kecil, kasihan, dan bla bla sebagainya. Bu, kata Ki Lukman, ketika manusia tak lagi mampu menolong ibu, maka disitulah kasih kesempatan Allah yang bekerja. Apa yang terjadi? Akhirnya Bu Yanti ini tidak punya pilihan, uangnya terbatas, suaminya satpam, ternyata beliau guru ngaji. Dalam perjalanannya selama 3 bulan minta doa daripada anak-anak didiknya, karena itu yang bisa beliau ikhtiar, yang beliau bisa lakukan. 3 bulan berlalu atas izin Allah, ibu yang pertama tadi, yang dokter terbaik, rumah sakit terbaik, dan punya kapital berupa materi untuk berobat, Allah takdirkan meninggal. Sementara Bu Yanti menggemparkan dunia medis, 2 rumah sakit bingung kok tiba-tiba kanker payudaranya hilang, di CT scan hilang. Nah akhirnya sampai 2 dokter, sampai 2 rumah sakit dicek, ya benar-benar hilang, orang masih hidup sampai sekarang. Ternyata amalannya tadi doa, takdirnya dirubah oleh doa dari anak-anak didiknya. Nah ini menggambarkan kepada semua teman-teman yang nonton hari ini, ada cara, ada jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan kita ini, nggak pakai akal, yaitu pakai iman. Nah ini yang harus kita temukan rahasianya. Jadi gak usah pusing, gak usah bimbang. Buat teman-teman yang sedang di episode sempit, gelisah, dikejar-kejar, maka sampaikanlah kepada sang pemberi ujian, selamat datang, selamat hadir di ruangan ini.
mohon petunjuknya. Ia yang beri ujian, ia juga yang punya kunci jawaban. Tugas kita adalah ikuti saja permainan, biar kita menjadi aktor, aktris yang sesuai maunya, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang menyenangkan. Itulah rukun iman yang paling dasar. Rukun iman tertinggi itu iman kepada Allah. Rukun iman yang paling dasar itu beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketetapan Allah. Begitu kita beriman kepada ketetapan Allah, maka kita dicatat sebagai hamba yang beriman dan siap-siap naik level berikutnya. Itu yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Semoga kawan-kawan menerima dan menikmati di ruang ujian. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.